Oke, jadi ini yang belum pernah ikut meeting tentang biografi, Bu jelaskan itu tentang biografi. Jadi biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau yang ditulis sendiri namanya autobiografi. Kemudian struktur teks biografi, ini tugas pertama. Tugas pertama yaitu membuat satu teks biografi, kemudian dikelompokkan berdasarkan struktur. Struktur itu ada 3. Orientasi, yaitu latar belakang, pengenalan identitas. Jadi dia tinggal di mana, nama tokohnya siapa, lahir di mana. Pokoknya seperti buat biodata tapi dalam bentuk paragraf. Kemudian ada kejadian penting. Ini berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis berurutan. Jadi pencapaian apa yang didapat oleh tokoh ini ditulis dalam kejadian penting. Yang terakhir reorientasi. Reorientasi itu berisi simpulan atau penutup. Nah, dalam reorientasi ada juga yang namanya komentar evaluatif. Komentar evaluatif ini kalau misalnya orientasi dan kejadian penting dia berupa fakta, kalau misalnya komentar evaluatif dia terserah si penulisnya. Jadi misalnya satu tokoh ditulis oleh 2 orang. Bisa jadi komentar evaluatifnya itu beda, tapi orientasi dan kejadian pentingnya itu data-datanya sama. Karena orientasi dan kejadian penting itu berdasar fakta, tapi kalau komentar evaluatif berdasarkan si penulis. Kemudian, ini komentar evaluatif sifatnya opsional. Bisa ada, boleh, tidak ada. Jadi ada pilihan. Ini contoh dari teks biografi dari Bapak Habibie, kemudian telah dibagi berdasarkan strukturnya. Ada orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ini contoh tugas pertama. Kemudian, nah ini tugas kedua. Jadi banyak yang masih bertanya tentang pola penyajian karakter unggul tokoh. Yang pertama itu yang secara langsung. Kalau secara langsung, artinya karakter unggul tokoh itu disajikan secara tersurat. Jadi sudah kalau tersurat itu tertulis. Pembaca tidak perlu lagi menganalisis makna tersirat. Artinya kalau misalnya pola penyajian karakter itu ditulis secara langsung, maka kita tidak susah. Contoh, Dani adalah seorang pemuda yang tinggal di desa Sukamaju. Dani merupakan seorang pemuda yang rajin dan baik hati. Perhatikan, rajin dan baik hati. Sudah ditulis, sudah tersurat bahwa dia adalah pemuda yang rajin dan baik hati. Oleh sebab itu banyak gadis desa yang suka padanya. Beda kalau yang tidak langsung. Kalau tidak langsung itu kebalikan dari yang langsung. Kalau yang tidak langsung, karakter unggul tokoh disajikan secara tersirat. Artinya dia tidak tertulis. Nah, jadi kita bisa tahu karakter unggulnya dari mana? Lewat tindakan atau penggambaran atau cerita dari orang lain. Maksudnya tindakannya yang bagaimana? Ini contohnya. Tiap pagi sebelum matahari terbit, Dani selalu bangun dan memulai harinya dengan doa. Setelah itu Dani langsung bergegas ke kebun milik ayahnya dengan membawa kue dan kopi yang sudah disiapkan oleh ibunya. Di kebun, ia mulai dengan memangkas tanaman liar yang mulai menghalangi jalan menuju ke kebun dan memberi pupuk pada tanaman peliharaannya. Kemudian Dani mulai duduk untuk menikmati kopi dan kuenya. Tak lupa pula Dani sesekali menawarkan kopi dan kue kepada orang yang melewati kebunnya. Di sini, kira-kira dalam paragraf yang cukup panjang ini, apa karakter unggul dari sosok Dani ini? Nah, salah satu karakter unggul tokohnya apa? Dia rajin. Mengapa kita tahu dia rajin? Karena kita boleh baca di kalimat pertama. Tiap pagi sebelum matahari terbit, dia sudah bangun, berarti dia itu pemuda yang rajin. Nah, beda kalau contoh di atas sudah sudah tersurat bahwa Dani merupakan seorang pemuda yang rajin dan baik hati. Itu maksudnya sudah secara langsung. Tapi kalau yang tidak langsung, kita boleh tahu karakter unggulnya dari mana? Dia lewat tindakannya, apa yang dia buat. Nah, yang dia buat di situ, dia selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Berarti dia rajin. Kemudian yang paling terakhir, kemudian Dani mulai duduk untuk menikmati kopi dan kuenya. Tak lupa pula Dani sesekali menawarkan kopi dan kue kepada orang yang melewati kebunnya. Itu artinya apa?
Berarti Dani ini seorang pemuda yang baik hati. Dia suka menawarkan apa yang jadi miliknya. Itu dia menawarkan kopi dan kue. Artinya dia baik hati. Kalau di atas sudah tertulis bahwa dia adalah pemuda yang rajin dan baik hati di bagian langsung. Kalau di tidak langsung tidak tertulis bahwa dia baik hati tapi dia digambarkan lewat tindakannya, apa yang dia lakukan. Itu maksudnya bedanya langsung dan tidak langsung. Nah, sampai sini mengerti?